kembali yang ibu tadi atau bapak tadi ya yang menanyakan soal belajar sejarah dengan tahapannya. Kalau ini diturunkan derajatnya nih karena kita kan juga nggak expert sejarah terus Ya. sejarawan sehingga juga nggak perlu harus merekonstruksi dalam arti menuliskan sejarah se-expert itu. Tapi paling tidak sebagai pribadi atau mungkin saya juga mewakili pribadi-pribadi yang awam setelah tahu cara belajar sejarah, gimana menjadikan sejarah itu tadi menjadi referensi dalam membentuk mentalitasnya, sebagai referensi dalam membentuk paradigma, paling enggak manfaat untuk diri. Kan kita terus cuma sekedar otodidak tahu sejarah tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi mungkin orang lain kan membaca sejarah meskipun otodidak jadi insight terus bisa Nulis berarti gitu. ya. Nggak harus nulis, tapi misalnya Jadi aksi apa gitu. Iya. sejarah Diponegoro terus jadi tahu begini. Ya. Harus begini. Kalau awam justru itu yang harus dikerjakan, karena kan kalau tadi nanyanya menjadi sejarawan ya tentu nulis sejarah ininya produknya itu, dan menulis sejarah perlu latihan lah, perlu ada sekolahnya. Tapi kalau dalam pengertian kemanfaatan sejarah secara umum itu sebetulnya nggak perlu sekolah gitu. Maksudnya setiap orang itu dia secara terbuka itu bisa dari bacaan-bacaannya memanfaatkan sejarah untuk kepentingan apa saja. Misalnya seorang dai dia baca sejarah lalu dia pikir, wah dulu ini Rasul begini, lalu dia merancang kayaknya dakwah sekarang harus begini. Itu kan sudah menginspirasi tuh. Menginspirasi itu sudah tindakan yang benar. Maksudnya dia sudah mendapatkan manfaat dari sejarah untuk tindakannya untuk kegiatannya sebagai dai gitu. Misalnya ada guru lagi, dia guru kemudian dia mikir, wah dulu sekolah-sekolah ini kayak gini ya, sekolah pada masa Bani Umayyah begini, Bani Abbasiyah begini, kemudian pada masa Rasul bagaimana mendidik. Kemudian dia dari bacaan sejarah itu lalu dia mengkreasi ya lembaga pendidikannya itu dengan satu tindakan tertentu. Wah kayaknya saya harus begini. Nah itu sebetulnya adalah tujuan dari sejarah secara awam itu demikian sebenarnya. Artinya sejarah itu memang harus mendorong orang untuk melakukan satu tindakan tertentu gitu. Dan itu kan sebenarnya cukup baca aja, tidak harus menulis sejarah. Nah kalau tadi yang ditanyakan di awal itu kan bagaimana sampai menulis sejarah, artinya jadi sejarawan itu seperti jadi dokter sampai bisa mengobati kan gitu. Kita kan bisa baca buku kesehatan tanpa harus jadi dokter, tapi kita bisa dapat manfaatnya. Misalnya baca buku kesehatan ini tentang ini gimana manfaat apa gitu. Kemudian kita menjadi bertindak hidup secara sehat misalnya gara-gara baca buku itu. Itu kan sesuatu yang memang tujuan daripada bacaan-bacaan untuk masyarakat umum gitu. Artinya pribadi-pribadi yang tidak harus sejarawan bisa mengambil pelajaran. Ya pasti itu kan memang pasti bisa menerapkannya. Betul itu kan memang tujuannya itu begitu penulisan sejarah itu.